Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolha dari kelas Teknik Sipil 6A NPM 22640033. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis aspek perencanaan Bandara Juanda Surabaya. Pendahuluan latar belakang Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak di pantai utara Pulau Jawa, Surabaya juga memiliki fasilitas transportasi yang baik, seperti Bandara Internasional Juanda yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya merupakan bandara udara yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Bandara ini merupakan sebagai salah satu gerbang utama ke Pulau Jawa, terletak sekitar 20 km sebelah tenggara pusat kota Surabaya. Bandara merupakan bandara tersibuk kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi potensi kenaikan penumpang dan kenaikan pergerakan pesawat udara. Permasalahan masalah yang pertama, bagaimana tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron diatur untuk mendukung operasional pesawat. Bagaimana spesifikasi dan jenis perkerasan yang digunakan untuk landasan dan taxiway. Seperti apa sistem drainase yang diterapkan untuk menjaga genangan dan banjir di daerah bandara. Apakah fasilitas terminal memadai untuk menampung jumlah penumpang yang terus meningkat? Apa saja dampak lingkungan dari operasional bandara dan bagaimana mitigasinya? Tujuan permasalahan. Satu, menganalisis tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron guna meningkatkan efisiensi pergerakan pesawat. Kedua, mengevaluasi sistem drainase yang digunakan untuk mengurangi risiko genangan air di area bandara. Tiga, mengkaji perencanaan perkerasan yang sesuai untuk mendukung daya tahan landasan pacu dan apron. Empat, menganalisis fasilitas terminal dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan bagi penumpang. Lima, mengidentifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional bandara serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Pembahasan untuk tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Kemudian bandara udara yang terdiri dari dua bagian sistem, yaitu fasilitas sisi darat atau landset dan sisi utara atau airside. Umumnya fasilitas sisi utara mencakup berbagai infrastruktur dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan penerbangan. Bandara Internasional Juanda Surabaya memiliki tata letak fasilitas sisi utara yang dirancang untuk mendukung operasional penerbangan dengan efisiensi tinggi. Berikut adalah penjelasan mengenai tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Landasan pacu yang dimiliki oleh Bandara Juanda yaitu runway memiliki panjang 3000 meter dan lebar 45 meter sesuai dengan standar internasional untuk melayani berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300 dan Airbus A320. Landasan pacu terbuat dari aspal hot-mix yang dirancang untuk daya tahan tinggi terhadap beban berat pesawat dan daya dukung 94 F/T/X/T. Kemiringan memanjang maksimum adalah 1,25%. Kemiringan melintang transfer slope sebesar 1,5% untuk memastikan aliran air di permukaan landasan. Resa, area keselamatan di ujung landasan memiliki dimensi 90 x 90 meter sesuai dengan standar ICAO untuk meraih risiko jika pesawat keluar dari landasan. Untuk landasan hubung, taxiway di Bandara Juanda memiliki panjang sekitar 3.367 meter dan lebar di 23 meter. Dilengkapi dengan baut di kedua sisi untuk mendukung pergerakan pesawat. Konstruksi menggunakan aspal hot-mix dengan daya 94 F/C/X/U. Aksi taxiway dirancang sepanjang 2.770 meter dari kedua ujung runway dengan kemiringan 30 derajat untuk efisiensi pergerakan pesawat. Bandara Juanda terus melakukan evaluasi dan perencanaan pengembangan termasuk TWL ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional seiring dengan pertumbuhan jumlah penerbangan di masa depan. Landasan parkir atau apron itu memiliki 1.401 meter kali 150 meter dengan daya dukung 98 RCXT. Apron tambahan 135 meter kali 200 meter dan 20 kali 297 meter. Mesinnya dengan daya dukung 3 RCXU. Apron dibangun menggunakan material beton rigid yang memberikan kekuatan dan daya tahan tinggi untuk menampung beban berat pesawat. Apron ini menyediakan total kapasitas untuk parkir pesawat termasuk area untuk pesawat narrow body dan wide body. Kapasitasnya dapat mencapai lebih dari 50 parkir stand. Apron dilengkapi dengan sistem pencahayaan yang memadai serta rambu-rambu yang jelas untuk memandu pergerakan pesawat dan mengandalkan ground handling.
Sistem drainase sisi utara. Sisi utara aliran air diarahkan ke pon 1 dan pon 3. Pon 1 dilengkapi dengan 6 pompa air, sedangkan pon 3 memiliki 3 pompa, masing-masing berkapasitas 0,39 meter kubik per detik. Di selatan, air hujan dialirkan ke Kali Turen yang bermuara ke Selat Madura. Kali Turen dilengkapi dengan 6 pintu air dan 5 pompa berkapasitas 2 meter kubik per detik. Drainase jalan akses. Saluran drainase di sepanjang jalan akses menuju bandara menggunakan box culvert dan U-ditch. Saluran ini dirancang untuk mengalirkan air dari jalan permukiman warga dan area sekitar sawah menuju outlet utama. Pekerjaan meliputi saluran kiri dan kanan sepanjang 4,25 km, 3 saluran crossing sepanjang 150 meter, serta 8 saluran pembagi. Perbaikan trotoar juga dilakukan untuk mendukung sistem drainase ini. Untuk struktur perkerasannya, yaitu memakai fleksibel pavement dan rigid pavement. Untuk konstruksinya yaitu terdiri dari surface course, base course, dan subbase course. Perencanaan perkerasan landasan batu menggunakan perkerasan lendur beban dasar aspal. Aspal dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyebarkan beban pesawat dan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan suhu serta tekanan lingkungan. Untuk landasan hubung atau taxiway juga menggunakan perkerasan lendur beban aspal, namun pada beberapa bagian tekstur seperti NP2 perencanaan perubahan dari fleksibel pavement ke rigid pavement dilakukan untuk meningkatkan daya tahan terhadap beban statis dan dinamika pesawat. Untuk apron juga menggunakan perkerasan lendur beban dasar aspal, dirancang mendukung aktivitas parkir dan operasi ground handling. Didesain untuk menahan beban statis dari pesawat yang parkir serta aktivitas operasional lainnya. Untuk faedah terminal yaitu terdiri dari 2 terminal. Terminal 1 yaitu untuk penerbangan domestik, sedangkan terminal 2 untuk penerbangan internasional. Di Terminal 1, Bandara Juanda Surabaya terdiri dari 2 subterminal. Terminal 1A untuk keberangkatan, Terminal 1B untuk kedatangan domestik. Terminal ini memiliki luas total 91.700 meter persegi yang juga menyangkut area komersial seluas 7.680 meter persegi dan ruang tunggu seluas 19.940 meter persegi. Setelah perluasan Terminal 1 kini dapat menampung hingga 8,7 juta penumpang per tahun, meningkat dari kapasitas sebelumnya yang hanya 6 juta penumpang per tahun. Untuk Terminal 2 Bandara Juanda dapat menampung sekitar 6 juta penumpang per tahun dan khusus melayani penerbangan internasional. Terminal 2 memiliki luas total sekitar 49.500 meter persegi, resmi beroperasi pada 14 Februari 2014 setelah pembangunan yang dimulai pada tahun 2011. Dampak lingkungan dari Bandara Juanda. Aktivitas penerbangan termasuk lepas landas dan mendarat menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Penelitian menunjukkan tingkat kebisingan di sekitar bandara dapat mencapai 76,41 desibel meter di area apron dan 77,8 desibel di sekitar jalan raya. Kebisingan ini tidak mengganggu komunikasi dan aktivitas sehari-hari dari masyarakat di sekitarnya. Emisi gas dari pesawat, kendaraan darat, dan peralatan bandara menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga, kegiatan operasional seperti pengisian bahan bakar dan pembuangan limbah dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Untuk mitigasi dampak lingkungan, yang pertama penerapan batasan waktu penerbangan dan pengaturan rute penerbangan untuk meminimalkan kebisingan di daerah permukiman. Yang kedua, pembangunan terminal baru dengan desain ramah lingkungan yang memperhatikan aspek ekologis. Yang ketiga, kegiatan penanaman pohon mangrove di daerah pesisir untuk membantu menyerap polusi udara dan menjaga keseimbangan ekosistem. Penutup di kesimpulan. Pertama, tata letak landas palsu, taxiway, dan apron di Bandara Juanda dirancang untuk mendukung efisiensi operasional penerbangan. Landasan batu yang memiliki panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter memenuhi standar nasional, memungkinkan untuk melayani berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300 dan Airbus 1320. Peningkatan fasilitas di Terminal 1 dan Terminal 2 termasuk penambahan kapasitas dan modernisasi, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan. Rencana untuk membangun Terminal 3 menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan layanan penerbangan di masa depan. Saran dari saya yaitu rencana pengembangan infrastruktur harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penumpang. Yang kedua, lanjutkan pengembangan fasilitas terminal termasuk penambahan area komersial, ruang tunggu yang lebih nyaman, dan fasilitas hiburan untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Yang ketiga, pengelola bandara harus menerapkan strategi mitigasi dampak lingkungan secara konsisten. Ini termasuk melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas udara dan
kebisingan serta melibatkan masyarakat dalam program edukasi lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.